Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesehatan, kesempatan dan panjang umur kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka kajian subuh yang pada hari ini akan diisi oleh Ustadz Muhammad Sholeh Graham LC dengan tema istiqomah beribadah pasca Ramadan dan mengoptimalkan amalan di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang kami hormati, beliau ini adalah sering mengisi pada beliau adalah pendiri dan dosen Stipki Ar-Rohmah, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Perak, Surabaya. Kemudian narasumber kajian Tazkiyatun Nafs di Syam FM 98,3. Kemudian narasumber kajian rutin Masjid Al-Akbar Surabaya dan lain sebagainya. Mungkin langsung saja kita beri kesempatan kepada Ustadz Sholeh Graham untuk menyampaikan materinya. Persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruh. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana habibana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentu kita bersyukur kita saat ini berada di tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Begitu cepat waktu berjalan, dan subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan kita semua berada di puncak kemuliaan Allah terhadap bulan mulia ini. Kita mungkin semua sudah tahu perjalanan waktu ini Allah memberikan karunia kepada kita. Ada waktu-waktu istimewa yang ditunggu oleh salafus saleh. Itu dua momentum besar. Momentum pertama, momentum Ramadan, dan ini sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan puasa yang sudah kita lakukan
salat malam, salat tarawih yang sudah kita tunaikan, kita jalankan, berlama-lamanya kita di masjid iktikaf, Quran yang sudah kita baca, kita tadabburi, zikir-zikir terbaik, doa-doa terbaik yang kita lantunkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, termasuk juga infak sedekah yang sudah kita berikan kepada sesama saudara kita ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya karim. Subhanallah, artinya apa? Kita secara pribadi sukses mengikuti proyek Allah yang sangat mulia itu. 1 bulan penuh ditempa, digembleng, dibina, ditarbiyah, ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin, saya yakinnya dan harus yakin. Insyaallah semua itu Allah telah memformat, mengembalikan masing-masing kita secara pribadi menjadi manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia yang bertakwa, yang kembali kepada fitrahnya. Subhanallah, 1 bulan setelah Ramadan namanya bulan Syawal. Ini juga sudah kita lalui. Coba jangan renungkan jemaah sekalian. Ramadan kita secara pribadi akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah di siang hari Ramadan jangan lakukan 1 bulan penuh. Malam-malam hari biasanya kita habis salat Isya pulang langsung tidur, kita bertahan di masjid. Sujud ruku minimal 11 rakaat, bahkan ada yang 23 rakaat. Kalau di Afrika Pak, Ibu, bahkan sampai 43 rakaat menghamba sujud salat tarawih, salat malam itu. Artinya dengan Allah selesai. Kemudian kita sempurnakan dengan bulan Syawal. Dengan bulan Syawal itu hablum minan nas kita rapikan. Di mana-mana saya merasakan sekali. Saya kebetulan bukan asli Surabaya, Bapak. Lebaran Naam, saya berlebaran di Surabaya. Hari itu juga saya ke Jember, ke rumah mertua saya. Hablum minan nas, berjumpa dengan saudara dan ipar-ipar saya. Kemudian terus lanjut ke Bondowoso, berjumpa dengan besan saya dan relasi-relasi saya. Terus saya ke Sembagus, itu Bondo, Besuki, jumpa pula dengan sepupu, ponaan-ponaan keluarga besar saya. Setelah itu saya balik lagi ke Surabaya. 1 malam langsung terus berangkat ke Sumeneb, tempat kelahiran saya di Madura, ke Pamekasan, terus begitu. Sampai di Surabaya, hampir tiada hari kecuali kita bisa bersilaturahim lagi, khususnya saya secara pribadi di berbagai macam instansi pemerintah, masjid-masjid berhalal bihalal. Artinya apa? Hablum minan nas ini kita sempurnakan. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan duribat alaihimul dhillah ainama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Selamanya memang adzillah, kehinaan itu berhadapan, Pak, akan diberikan, akan dimunculkan dan akan terjadi dalam kehidupan umat manusia dimanapun manusia itu berada. Jadi peluang-peluang untuk menghinakan dirinya, Mas, kalian terbuka lagi, Mas, kalian dimanapun dia berada. Allah mengatakan kalau kita tidak ingin zillah, ingin terhormat kehidupan kita, apa kata Allah? Illa bihablin minallah, kecuali manusia itu kuat hubungannya dengan Allah. Dan dengan kita semua alhamdulillah mengikuti proyek Ramadan itu dengan Allah sangat mesra. Puasa 1 bulan,
salat malam 1 bulan penuh, Qur'annya dihatamkan, infaknya dijalankan, iktikafnya kita lakukan, zikir-zikir terbaik sudah kita lakukan, munajat dan doa-doa terbaik sudah kita harapkan kepada Allah Subhanahu. Artinya dengan Allah selesai. Jangan lupa kata Allah, wa hablum minan nas, dan baik pula hubungannya antar sesama manusia. Saya tidak tahu apakah masjid ini juga ada halal bihalal. Sepertinya juga ada jemaah sekalian. Kemudian kita saling salam-salaman. Sempurna sudah Pak. Dengan Allah mesra antara manusia, kosong-kosong jemaah sekalian. Coba renungi ma'asyar muslimin. 1 bulan setelah Ramadan ketemu lagi Pak dengan 3 bulan berturut-turut. 3 bulan ini namanya bulan-bulan mulia. Nanti silakan jangan lihat di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu insyaallah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Menarik, dzalika dinul qayyim. Dilanjutkan oleh Allah, fala tadribu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Subhanallah. Mudah-mudahan ini jadi inilah kajian kita pada pagi hari ini, jamaah, menyambung ke istiqomahan Ramadan untuk kemudian kita memperkuat hablum minan nas, dan dengan khususnya pagi hari ini berada di puncak pemuliaan Allah terhadap bulan-bulan mulia ini. Sekarang kita tanggal 4 Dzulhijjah. Apa kata Allah? Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ketika Allah menciptakan alam semesta ini, langit-langit dan bumi. Jadi Bapak, tolong jadi perenungan buat kita semua. Allah ketika menciptakan langit-langit dan bumi, Allah juga menciptakan waktu. Coba bayangkan Bapak, kalau kita tidak punya waktu, tidak jelas hidup ini, tidak ada waktu Pak. Hanya dibangun alam semesta ini, langit dan bumi, kemudian tidak ada waktu. Subhanallah. Atau mungkin waktu ini malam terus Pak, tidak ada siang, jenuh sampai. Atau siang terus tidak ada malam, capek kita ini Bapak. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Perjalanan waktu ini Allah mengingatkan kepada kita, dialah Allah telah menciptakan ja'ala al-laila wan-nahara, menciptakan malam dan siang, khilfah, bergantian, silih berganti jemaah sekalian. Coba kita renungi Bapak, bagaimana kalau subuh ini stagnan, tak bergerak, tak keluar matahari jemaah sekalian. Ya kiamat Pak. Ini hanya berlaku kata Allah, liman arada an yadzakkar. Itu berlaku bagi orang yang mau merenungi, berpikir. Ya Allah, ngeri juga Bapak ya. Ini yang berbicara saat ini umurnya sudah 61 tahun lebih Bapak. Saya lahir tanggal 6 Februari 64. Jadi sekarang umur saya 61 tahun. Ya, lebih 4 bulan masyarakat muslimin. Ya Allah, ini kalau mengikuti al-manah miladi, kalau mengikuti al-manah hijriyah, umur saya persis umurnya Rasulullah, 63 tahun. Lebih sekian bulan. Pertanyaannya, liman arada an yadzakkar, ada tidak perenungan bagi kita? 63 tahun saya ini, atau 61 tahun miladi ini, apa yang sudah saya perbuat buat agama ini? Kira-kira Pak, kalau saya mati besok,
bisa tidak mempertanggungjawabkan. Mulai saya balik mimpi basah itu sampai sekarang, amal-amal saya kita timbang-timbang, mana yang lebih banyak kira-kira jemaah sekalian? Sekarang ini banyak orang, maaf, ini banyak orang tua di sini, ini masjid, ini tua semua kita ya. Kalau ingat balakan semua, Pak Ketua Takmir, maaf kalau bicara begini, ya siap-siap Pak, siapkan regenerasi. Ya. Masjid yang sukses itu manakala anak mudanya dominan. Naam. Ya. Dan saya tidak mau main-main di bab yang satu ini. Saya berbicara, saya juga sudah mengamalkan Pak. Ya. Ketua yayasan, ibu yayasan juga jadi mungkin ya. Ya, harus siap-siap menyiapkan siapa penggantinya 5 tahun ke depan. Nah, ya, masjid saya Ar-Rahmah. Untuk ketua takmir saya umurnya 29 tahun. Tapi mohon maaf, Al-Quran 30 juz. Dan tahu ilmu manajemen masjid. Monggo nanti kita berkolaborasi saja dengan kampus kami, karena kampus kami ini memang mencetak imam masjid. Imam tidak hanya sekedar imam, ya, tapi imam yang hafal Quran 30 juz tapi tahu manajemen masjid. Tapi alhamdulillah di masjidnya luar biasa, ketua, rapi, bersih. Ini sudah sinyal Pak, tinggal pemakmurannya. Saya lihat imamnya Pak Agus, Masya Allah, toleransinya luar biasa. Ya, tadi rakaat kedua saya sudah mengangkat tangan Pak, tiba-tiba agak lama sedikit, kasih kesempatan untuk kita berdoa. Luar biasa. Ini masjid yang menyatukan namanya Mas sekalian. Masjid yang tidak kemudian tidak ada gesekan. Pastikan pemakmur masjid itu masuk ke dalam masjid la yakhafuna illallah, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakhsha illallah. Masuk ke masjid tenang, nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ini waktu, saya bicara waktu. Saya berharap tuanya kita ini tua yang menyenangkan buat anak-anak kita. Tua jangan sampai kemudian kita jadi benalu Pak. Tua yang merepotkan anak mantu dan cucu kita. Kita ingin tuanya kita menjadi magnet bagi mereka semua. Kita sebenarnya ini sudah punya banyak pengalaman. Semua tahapan kehidupan sudah kita lalui semua. Ayo yang baik kita sampaikan pada anak kita, yang tidak baik jangan sampai terjadi kepada anak dan mantu kita. Biar kita yang tidak baik beristighfar yang banyak kepada Allah. Kenapa saya berbicara begini sebelum saya melanjut pada tema ini? Karena sekarang banyak orang tua Pak, tuanya semakin tua ngamuan justru. Tuanya tersinggungan. Tuanya ingin dihargai terus sama anak dan mantu. Kita ingin tuanya kita kayak orang tua kita dulu Pak, tahun 80-an, tahun 90-an, semua kita merasakan menyenangkan, menyejukkan. Kita datang ada solusi Pak, kita ada masalah, dia tahu apa masalah kita dan mereka memberikan jalan keluar kepada kita, bukan namain masalah. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kata Allah, umur ini, usia ini, perjalanan waktu ini, liman arada ayyadzakar, itu berlaku bagi orang yang mau merenungi kehidupan ini. Ternyata semakin hari semakin tua, ujung-ujungnya kita akan menghadapi apa ya Pak kalian? Satu titik mentok Pak, namanya titik innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah insyaallah dan masuk surga sama-sama Pak insyaallah. Harus optimis itu jemaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah lah kalau kemudian subuhnya semangat seperti ini, nanti zuhurnya juga semangat seperti ini. Terus Pak, 5 waktu pastikan kita ini di masjid terus, yang laki-laki khususnya. Nah, ikhwatal iman, liman arada ayyadzakar. Yang kedua apa? Au arada syukura, pandai mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah. Khususnya pagi ini Bapak ya. Saya tadi bangun subuh jam 3 Pak. Saya kalau dalam 10
hari pertama bulan Dzulhijjah ini saya punya komitmen salat malam saya tidak mau minimalis lagi. Biasanya saya salat malam 4 rakaat, kemudian 3 witir. Khusus untuk 10 malam ini saya ingin mengikuti sunnah Nabi yang sebenarnya 11 rakaat. Ayo syukuri Pak. Berarti kita masih dipercaya oleh Allah untuk menjalankan estafeta kehidupan ini. Allah percaya kepada kita untuk jadi khalifahnya. Berarti Allah masih membuka peluang kepada kita masyarakat muslimin untuk beramal saleh. Alhamdulillah, saya masih hidup lagi. Makanya begitu bangun Bapak, Ibu, apa kata Nabi? Duduk sejenak, jangan langsung bergerak. Pegang badan kita nih Pak. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali dari mati sejenak tadi. Hidup itu kan mati sejenak, tak sadar, tak apa sampai diapakan, tak sadar. Dan kepada Allah kita akan kembali. Kata Nabi, jemaah sekalian, mainkan Pak. Ini telapak tangan kita yang paling bawah kanan kiri dekatkan ke kelopak mata kita, gerak-gerakkan. Karena kata Nabi, syaitan mempegang ini jemaah sekalian. Terus kita masuk kamar mandi, jangan lupa doanya ya. Kaki kiri kita dahulukan. Kalau berdoa, insya Allah tidak akan lama-lama di kamar mandi. Ya, kalau berdoa masuk kamar mandi tidak akan pegang HP Pak. Ini sekarang ada fenomena juga, banyak orang tua masuk kamar mandi pegang HP. Repot ini jemaah. Waktunya habis di kamar mandi. Iktikaf di kamar mandi, repot. Iktikaf itu di masjid, bukan di kamar mandi. Bayangkan kalau pas pegang HP di kamar mandi, buka aurat, terus malaikat maut datang. Apa tidak takut kita ini masyarakat muslim itu? Liman arada ayyadzakara atau arada syukura. Syukuri justru Pak, alhamdulillah saya bisa duduk lagi. Mudah-mudahan saya nanti ketemu malam nanti saya bisa memperoleh amal saleh. Ikhwatul iman, saya balik lagi dengan pembahasan ini. Alhamdulillah jenengan sekarang masuk pada 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah sudah kita lewati. Sekarang pertengahannya namanya apa? Dzulhijjah, dan nanti ditutup dengan apa? Muharram jemaah sekalian. Minha arba'atul hurum. Dari 4 bulan dan 12 bulan itu ada 4 bulan mulia kata Nabi. 1 bulan menyendiri namanya bulan Rajab, dan sengaja Rajab ini diletakkan oleh Allah 1 bulan menjelang Ramadan supaya jenengan ada pemanasan ya untuk beramal saleh, memuliakan bulan Rajab ini. Kenapa? Nanti akan berjumpa dengan bulan yang lebih mulia lagi, Ramadan namanya. Makanya dulu salafus saleh sampai berdoa secara khusus ya. Masuk Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masya Allah. Ini pemanasan Pak. Ramadan tuntas 1 bulan setelah itu, setelah kita isi dengan silaturahim itu, hal lebih halal, masuk Pak pada 3 bulan berikutnya yang mulia ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 3 bulan Bapak Ibu, namanya bulan mulia. Muliakan bulan ini. Kenapa bunyi mic-nya? Muliakan bulan ini ma'asyiral muslimin. Jangan sampai kemuliaan kita melanggar aturan Allah. Puncak pemuliaannya jenengan sekarang berada saat ini, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Begitu mulianya Bapak Ibu, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar. Ini fajar Pak. Allah bersumpah dengan waktu ini. Paling tidak, insya Allah yang hadir pada pagi hari ini, jenengan ada kepastian mendapatkan doa barokahnya Rasulullah. Jenengan diberkahi oleh Allah. Karena yang mendoakan barokah itu Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang di
pagi hari sudah bisa merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua, Pak. Makanya saya dengan salat subuh ini tidak mau main-main ya Mas sekalian. Ini salat terbaik kita, Pak. Ya. Dari 5 waktu yang terbaik di sini, nomor 2 asar nantinya Mas sekalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua apa? Wal fajr wa layalin ashar, dan demi 10 hari atau 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu, ini mulia sekali. Saya yakin-yakinnya ini pengajian pagi ini Bapak. Ini pengajian terbaik, termulia, paling dicintai oleh Allah dari semua pengajian-pengajian sepanjang kehidupan kita dalam 1 tahun ini. Karena pengajian yang kita laksanakan saat ini berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Salat subuh yang sampai laksanakan subuh ini jamaah, ini subuh paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua salat subuh yang ada dalam 1 tahun ini. Kenapa? Allah sampai bersumpah ya Mas sekalian. Nah, begitu mulianya seperti ini sampai Nabi berkomentar, ini hadisnya sudah viral kemana-mana. Ini hadis sahih, tidak ada satu ulama hadis pun yang menyaksikan hadis ini. Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ay al-ayyam al-ushr al-ula min Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana seseorang melaksanakan amal saleh yang paling dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang sampai dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Jadi, Bapak, ini amal saleh yang kita lakukan saat ini. Sampai begitu seriusnya Nabi menyampaikan ini, Pak, karena menafsirkan walayalin asyar sumpah tadi itu, para sahabat bertanya sama Nabi, walal jihad, termasuk juga jihad ya Rasulullah. Kalau jihad Bapak, jihad itu kalau di zaman Nabi itu jihad artinya perang, Pak. Megang bedil kalau sekarang. Dulu megang pedang, ya, megang tombak, megang anak panah dengan busurnya. Ya, kemungkinannya hanya ada 2, bisa bertahan hidup, menang, kalau tidak mati syahid. Tidak ada pilihan lain jemaah sekalian. Itu yang berperang Pak, itu terkalahkan kecintaannya di mata Allah dengan amal saleh yang jenengan lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Termasuk keberadaan kita pada pagi hari ini, masyaallah muslim. Illa kata Nabi, ayyakhrujar rajulu bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Jadi seseorang yang ketika keluar dari rumahnya untuk jihad itu membawa seluruh kekayaannya, dirinya, perang, mati sama harta-hartanya semua, memang kita terkalahkan, Pak. Tapi kalau kemudian berjuang, Pak, terus balik lagi ke rumahnya, itu pahala perjuangannya itu terkalahkan dengan amal saleh yang sampai lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, pertanyaannya sekarang, apa amal saleh yang perlu kita laksanakan? Prioritasnya apa? Jamaah sekalian. Saya melihat ada 2 hal. Yang pertama, amal saleh kaitannya dengan hablum minallah. Amal saleh kita Pak yang kita perlu tunjukkan kepada Allah. Dan ada amal saleh kaitannya dengan hablum minan nas. Hablum minallah yang pertama ini, dari sekian banyak peribadatan dan ketaatan, apa yang terbaik di mata Allah? Tentu Bapak Ibu adalah melaksanakan ibadah haji. Saya berdoa pagi hari ini mumpung kita berada di bulan mulia Pak ya, di waktu juga subuh, waktu paling mulia, di rumah Allah juga. Ini Baitullah, rumahnya Allah jemaah sekalian. Mudah-mudahan dengan semua yang hadir di sini bisa melaksanakan ibadah haji sebelum meninggal dunia. Pak, kalau dengan baca arahan-arahan salafus saleh itu, justru di momen ini Bapak angkat tangan kita Pak, berdoa, karena semua doa di 10 hari pertama Dzulhijjah ini Pak, tidak ada hambatan lagi, tidak ada hijab, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salah satu kalau bisa minta, bukan kalau bisa Pak, minta kepada Allah, sempurnakan rukun Islam kami ya Allah sebelum kami meninggal dunia, bisa melaksanakan haji, mengikuti sunnah keluarga ideal Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam jami'an. Saudara naik haji Bapak, dan kita doakan dulu mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini berangkat, mudah-mudahan diberi kesehatan yang sempurna, kemudian dimudahkan perjalanannya, bisa melaksanakan manasik hajinya dengan sempurna, sunnah-sunnahnya terlaksana, amati wajibnya, kemudian pulang lagi, selesai melaksanakan ibadah haji, pulang ke Indonesia mendapatkan haji yang mabrur. Dan kita juga berdoa bisa menyusul di tahun-tahun yang akan datang insyaallah. Pak, kalau jenengan merasa sudah berkecukupan, rekeningnya gendut Pak, ada istilah rekening gendut tak ya? Artinya kalau sudah di atas 100 juta, daftar Pak. Saya ingin sempurna rukun Islam ini. Orang kalau sudah haji, maka sempurna keislamannya Pak. Kita kan sudah bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tadi kita juga mengucapkan dalam salat kita ya. Kemudian salat kita laksanakan alhamdulillah. Puasa kita juga sudah melaksanakan. Bagi yang tidak mampu infak sedekah sudah kita laksanakan. Yang mampu kita keluarkan zakat. Tinggal satu haji. Haji ini memang karunia panggilan. Tapi panggilan ini kita harus siap untuk dipanggil. Bagaimana menyiapkan sampai Allah percaya untuk memanggil kita, masyarakat muslimin? Ya kalau diam Pak nggak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berusaha Pak untuk jadi orang yang mampu. Bagi yang muda-muda serius untuk bekerja, apa? Saya sengaja mencari rezekinya Allah untuk menyempurnakan rukun Islam saya ini. Sebenarnya rukun Islam 4 dan 5 ini Pak, zakat dan haji ini sudah jelas Pak, bahwa agama kita ini bukan agama mengajak kita nganggur, menjadi pengangguran, tidak boleh Pak. Semangat kita semangat mencari rezekinya Allah, cari dunianya Allah apa? Saya ingin menyempurnakan rukun Islam saya ingin mengeluarkan zakat. Dan saya tidak ingin tiap tahun menerima zakat, saya ingin mengeluarkan zakat. Saya ingin naik haji. Dan itu bagi orang yang mampu. Berarti semangat kita, semangat ingin jadi orang mampu, ingin jadi orang kaya. Kenapa? Saya akan sempurna rukun Islam saya. Yang repot mampu tapi gede. Kata orang mampu dapat cerai, kikir, bakhil, penuh perhitungan. Hati-hati. Man wassa'ahullah likai yahujja thumma lam yahuj famata. Kata Nabi, mata maitatan jahiliyah. Wa fi riwayat mata yahudiyan aw nasraniyan aw majusiyan. Alhamdulillah. Barang siapa diberi oleh Allah keleluasaan rezeki, ada rezekinya Pak. Tambaknya di mana-mana umpamanya ya sekalian. Ya, di kampung luar biasa, tanahnya hektaran, usahanya juga lancar, rekeningnya sudah mendekati 1 M umpamanya ya mas kalian. Yang mudah-mudahan begitu. Kalau ada, daftar. Jangan banyak pertimbangan Pak. Nanti kalau banyak pertimbangan Allah ketat sama kita. Kalau mau hitungan Allah Pak sangat ketat kepada kita. Daftar haji, berangkat kata Nabi. Kalau kemudian dia tidak berangkat dan tidak ada niat untuk haji karena penuh pertimbangan seperti itu, mati pada tahun itu matinya kata Rasulullah mata maitatan jahiliyah, sama seperti matinya Abu Jahal Pak. Dianggap mati jahiliyah. Wa fi riwayat mati Yahudi seperti orang Yahudi, seperti orang Nasrani, atau mati seperti orang Majusi Pak. Tidak dianggap umatnya Rasulullah. Wa in shalla wa shalla wa zama annahu muslim. Walaupun orang itu salat puasa dan mengaku muslim, tapi tidak haji dia mampu, tidak dianggap umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau daftar? Tidak apa-apa Pak. Nunggunya 20 tahun, 25 tahun. Anak saya zaman sekalian daftar Pak 2 tahun yang lalu sama istrinya. Tahu-tahu dapat berita nunggu 37 tahun lagi. Ya Allah, nah daftar. Nanti kau imbangi dengan doa tiap tahun.
Nabi juga berdoa untuk kamu semua. Tiba-tiba Allah mengupdate kamu. Dari mana haji ini kamu niat? Tergantung niat kita. Yang menarik jemaah sekalian, kakaknya itu dia seorang dokter, semangatnya luar biasa. Subhanallah. Dipanggil 2 tahun yang lalu jemaah sekalian. Di luar nalar. Nah kemarin dievaluasi katanya sudah tidak nyampe 20 tahun sudah Pak. Doa ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Memang amalan terbaik di 3 bulan ini adalah, dan punyanya sekarang ini Mas Muslimin 10 hari pertama ini adalah apa? Melaksanakan ibadah haji. Oke. Mudah-mudahan saya berdoa sekali lagi jenengan semua yang ada di sini ada takdir dari Allah sebelum meninggal dunia bisa melaksanakan ibadah haji insyaallah. Amin. Amin. Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan kita yang tidak melaksanakan ibadah haji? Ayo, Pak. Kalau bahasa Nabi itu al-amalus saleh. Pastikan jenengan maksimal bisa memperoleh amal-amal kebaikan, amal-amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Satu, kata para ulama, kalau bisa dirinci Bapak ya. Satu, pastikan 5 waktu salat di masjid. Kalau bisa jangan sampai masbuk. Apa masbuk ini Bapak? Tidak boleh terlambat. Azan langsung kita berbauri dulu. Kalau bisa Pak sebelum azan sudah berwudu. Ya, pastikan berjamaah di masjid. Yang di kantor juga berjamaah di masjid kantor. Yang di pekerjaan kita pastikan ada masjid yang kemudian kita bisa salat berjamaah. Minimal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Itu amal terbaik kita Pak. Salat tepat waktu. Oke. Yang kedua, pastikan pula, usahakan semaksimal mungkin salat rawatibnya tidak tertinggal. Apa salat rawatib ini Mas Muslimin? Salat Pak yang membersamai salat wajib. Kata Nabi dalam satu hari itu 12 rakaat. Zuhur itu sebelum zuhur 4 rakaat. 2 rakaat. Sesudah zuhur 2 rakaat. Jadi berapa? 6 rakaat. Kemudian asar tidak ada, walaupun sampean juga salat sebelum asar juga boleh saja, itu namanya salat nafilah. Kemudian ba'da maghrib 2 rakaat, jadi berapa? 8 rakaat. Kemudian ba'da isya 2 rakaat, jadi berapa? 10 rakaat. Dan 2 rakaat sebelum subuh, jadi berapa? 12 rakaat. Kata Nabi, barang siapa salat 12 rakaat tiap hari, ada jaminan dari Rasulullah, jenengan sudah ada kepastian akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna ya Allah salatana wa siyamana wa salih a'malina. Mudah-mudahan diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pastikan sekali lagi salat wajib tepat waktu di masjid berjamaah. Ya, setiap hari dalam 10 hari ini ya Mas sekalian sampai nanti Lebaran haji ini. Yang kedua, pastikan pula sunnah rawatibnya. Kawal Pak. Minimal 12 rakaat. Yang ketiga, tahajudnya Bapak. Ya kalau bisa ngikutin sunnah Nabi Pak ya. Berapa? 11 rakaat. Bisa dilaksanakan 2, 3. Karena mungkin kita sudah kepala 6, kepala 7, tidak apa-apa Pak. 4, 3. Ini hadis dari Aisyah, itu kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi ini Bapak mewajibkan buat dirinya sholat malam itu. Ya, tapi buat kita apa? Nafilatan laka, jadi sunnah buat kita. Tapi sunnah yang sangat dicintai. Insya Allah tahajud yang sampai laksanakan setiap malam selama 10 hari itu tahajud paling baik dan paling dicintai oleh Allah sepanjang tahun. Bahkan mengalahkan sholat sunnah tarawih yang sampai laksanakan di bulan Ramadan. Ini yang kita ditunggu-tunggu oleh ulama salaf jamaah sekalian. Tahajud, ya. Nanti duhanya Pak.
Kenapa Allah sampai menyuruh kita salat duha? Nabi menyuruh kepada kita salat duha sampai bersumpah ya. Apa sumpahnya? Wadduha. Ada apa dengan duha ini Pak? Supaya jenengan ketika memulai aktivitas sebelum ke kantor atau memulai pekerjaan kantor, pekerjaan apa segala macam, sebelum aktivitas berkomunikasi dengan Allah salat duha. Salat duha ini masyaallah muslimin Bapak, tuntutan persendian kita tidak akan tuntut lagi kepada kita. Lihat di kitab Riyadhus Shalihin bahwa manusia itu memiliki 360 persendian. Masing-masing sendi itu, sendi dari mulai kepala kita sampai bawah ini berapa sendi banyaknya Mas? Kan itu total semua 360 sendi. Masing-masing sendi nuntut tiap hari untuk disedekahi. Dan semua kita bisa bersedekah sebanyak itu masyaallah muslimin. Tapi cukup birak atai al-duha dengan 2 rakaat duha terpenuhi Pak tuntutan persendian kita itu setiap hari. Makanya Allah bersumpah, hakul yakin orang yang setiap hari salat duha, pekerjaannya Pak sampai ketemu duha berikutnya akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fisik ini nyambung ya Mas kalian. Duhanya diperhatikan. Apalagi jemaah kalian, Qur'annya dibaca Pak. Qur'annya apa? Dibaca. Qur'annya hanya jadi pemandangan begitu Mas, muslimin yang diletakkan di rak Quran, tapi Quran Pak sampai membaca. Saya paling senang manakala setiap masuk masjid ya Mas kalian bergaul masjid Pak. Yang satu baca Yasin, satu baca Al-Waqi'ah, satu lagi baca Tabarak, satu baca Al-Imran, Al-Baqarah dengan suara mendesak Pak. Itu kata para sahabat dulu. Pernah kami ini kalau sudah masuk ke masjid, itu masjid kayak ada suara lembah. Jangan pada diam. Ya tidak apa-apa diam dikit jadi masalah Pak ya. Tapi Quran itu dibaca Pak. Apalagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wah, itu bacaan Quran termulia di mata Allah. Bahkan lebih mulia dari bacaan Quran yang sampean baca di bulan Ramadan. Naam, Quran itu bukan di bulan Ramadan. Tapi amal kebaikan yang paling mulia, ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah itulah Quran yang sampean baca di 10 hari pertama. Dahsyat ini. Apalagi sampean sampai bisa khatam. Mudah-mudahan saya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi Pak saya dari rumah dibawa oleh Pak Ustaz Imam tadi itu. Terima kasih. Saya dari jalan yang masih 1 juz Pak. Itu saya baca. Tidak terasa. 35 menit 1 juz saya bisa baca. Nanti pulang 1 juz lagi udah 2 juz Pak. Jadi tadi sudah tuntas saya juz 10 Pak. Mau masuk juz 11. Ya. Saya berharap nanti tanggal 9 Dzulhijjah tuntas saya khatam 1 kali. Insyaallah kita harus yakin itulah khataman terbaik sepanjang kehidupan kita dalam 1 tahun ini masyaallah. Nah bisa jawab apa? Sesuai dengan kemampuan kita Pak. 1 juz tiap hari tidak apa-apa. InsyaAllah 10 hari InsyaAllah 10 juz terbaik di mata Allah dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Saya ulangi lagi, salat 5 waktu ke masjid tidak pernah maksud, sunnah rawatibnya dilaksanakan, tahajudnya tiap malam, yang Qur'annya dibaca masyaallah muslimin. Duhanya juga dilaksanakan. Ada lagi jemaah sekalian, kalau bisa Bapak perbanyak pula puasa sunnah. Ya, puasa sunnah di hari-hari seperti ini juga sangat diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bisa boleh tidak puasa selama 9 hari boleh? Tidak dilarang Pak, tidak ada larangan. Itu juga nanti mutlak hadis ini bagian dari amal saleh saya. Boleh, tidak masalah. Atau menghidupkan saja Pak arahan Nabi kepada kita puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 puncaknya nanti tanggal berapa? Tanggal 9. Kita kenal dengan hari Arafah itu. Dan bisa juga tidak apa-apa, Senin dan Kamis Pak. Hari Senin, hari Kamis, tunggu Seninnya besok, nanti Kamisnya ketemu lagi dengan hari Arafah. Minimal 3 hari puasa. Dan bisa juga pastikan jenengan semua yang ada di sini.
Jadi saya ingin memperkuat kalau sampai menyengaja tidak mau puasa pada sampean mampu, saya hanya khawatir karena ini hadis kuat sekali di Rasulullah. Shaumu yaumi Arafah ahtasibu yukaffiru sanal madiyah wal baqiyah. Puasa satu hari Arafah tanggal 9 insyaallah Kamis depan Bapak, Kamis yang akan datang. Puasa satu hari itu saya meyakini betul kata Nabi, dosa kamu 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang akan datang kalau kita terjebak dengan dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat Bapak. Puasa. Apalagi kemudian sampean diperbanyak puasa di hari lain-lainnya. Ini bagian dari amal saleh kita jamaah sekalian. Saudara, sering-seringlah kalau memang tidak punya pekerjaan Bapak, tidak mengganggu pekerjaan yang lain, kalau bisa iktikaf Pak, dari mulai subuh sampai syuruk. Sekarang kita lihat begitu ya. Ini iktikafnya kita Pak, kita kupas dengan pengajian seperti ini. Saya di mana-mana begitu jamaah kalian. Kalau ada kajian subuh, Jumat, Sabtu, Ahad, hampir saya penuh begitu, saya niatkan dia begitu. Bulan sepekan 3 kali minimal. Niatkan sekalian Pak. Saya niat iktikaf yang kita kemas dengan ngaji bersama. Nanti insya Allah kira-kira begitu syuruk dapat 5 menit atau 10 menit kita berhenti, kita salat 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha jama'atan fil masjid, orang yang salat berjamaah di masjid, tapi kaitannya di masjid Pak. Salat berjamaah di masjid subuhnya, summa takaf, kemudian dia diam di masjid, berdiam diri di masjid, iktikaf. Bisa iktikaf sampean ngaji bersama begini. Kalau ada pengajian yang sampai duduk saja Pak. Tapi iktikafnya jangan makan HP. Halo. Iktikaf itu Pak tidak boleh ada hubungan dengan luar masjid. Murni sampean masuk ke dalam masjid, komunikasi dengan Allah. Boleh pegang HP kalau isi HP-nya Quran Pak. Ngaji lewat HP boleh. Tapi kalau sampean nerima WhatsApp, ngirim WhatsApp, terputus nilai iktikaf sampean. Betul ini Bapak. Berarti sampean terputus hubungannya. Masuk ke masjid, saya ingin beribadah, saya ingin iktikaf. Tutup dulu Pak. Nunggu Pak setengah jam aja jamaah. Kalian lebih sedikit ya begitu. Itu kata Nabi, sampai terbit matahari tunggu sejenak. Kenapa suruh tunggu sejenak? Karena khawatir kalau terbit langsung matahari terbit kita dapat meniru agama yang lain Pak. Penghormatan kepada matahari. Tunggu barang 5 menit, 10 menit atau seperempat jam, tergantunglah dengan apa yang sampean bisa ya. Kemudian salat 2 rakaat, fasalla rakaatain. Beliau mengatakan faka'annama addal hajjata wal umrata tammatan tamah. Seakan-akan orang itu melaksanakan pahala ibadah haji dan umrah sempurna dan sempurna. Ini mendapat pahalanya itu Pak ya, pahala haji dan umrah. Kalau saya Pak, Ibu apalagi belum haji belum umrah, niatkan sekalian. Ya Allah, aku melaksanakan ini teringat dengan sabda Nabi. Curhat Pak pada Allah. Aku akan mendapatkan pahala haji, aku akan mendapatkan pahala umrah sempurna. Tapi tolong ya Allah, karuniakan kami bisa haji yang sebenarnya, bisa umrah yang sebenarnya. Minta sama Allah Ta'ala. Sampai sedang berada di rumahnya Allah, menghidupkan sunnah Nabi, apalagi di 10 hari pertama, hari-hari terbaik, terus berdoa dengan doa begitu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Iktikaf ya. Bapak Ibu jangan lupa pula, perbanyak pula di bulan di hari-hari ini berinfak dan bersedekah. Infak sedekah ini adalah infak sedekah terbaik sepanjang kehidupan jenengan. Pastikan tiada hari kecuali jenengan berinfak bersedekah. Bisa diberikan kepada keluarga terdekat, orang tua kita, mertua kita yang perlu bantuan dan perhatian dari kita, kakak adik kita yang perlu kita support Pak. Mungkin kita kirim beras 10 kilo, 20 kilo biar dia tenang Pak. Kemudian kita perhatikan paman kita yang tidak mampu sebelum kemana-mana, yang tidak batal wudhu lah dan kita dulu Pak. Perhatikan wa ulul arham aula bi ba'd kita bilang. Karena keluarga terdekat itu lebih utama untuk kita perhatikan dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Baru setelah itu Pak lihat tetangga kanan kiri
Berinfak Pak, sesuai dengan kemampuan kita. Saya nggak katakan pada mahasiswa saya, berinfak adik-adik, walaupun hanya 2.000 tiap hari. Mampu 5.000 itu lebih bagus lagi, sesuai dengan kemampuan adik-adik. Bahkan kalau tidak ada uang sama sekali, tidak ada kiriman dari orang tua, apa yang bisa kita berikan? Mungkin ada abon di lemari, kasihkan abon teman-temannya. Niat saya berinfak. Infak itu maksud saya infak di sini jemaah sekalian bukan infak senyum Pak, karena infak juga sedekah, senyum juga sedekah katanya Pak ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu pada saudaramu apa? Sedekah jemaah sekalian. Tapi infak di sini yang diinginkan infak berbentuk materi. Yang punya baju bekas Pak, sampai enggak pakai, kasihkan, mumpung kesempatan. Ibu-ibu yang jilbabnya banyak, mumpung. Ini ibu-ibu juga ya. Saya dengar ada ibu-ibu yang jilbabnya Pak sampai 93 Pak. Ya, disesuaikan dengan bajunya masalahnya Mas. Karena setiap kali baju baru itu kemudian dipakai juga jangan. Ayo berbagi. Ini kesempatan, ini berbagi yang paling indah dan termulia di mata Allah sepanjang kehidupan kita. Ikhwatal iman, inilah bentuk amal saleh kaitannya dengan hablum minallah. Nah, saudara, bagaimana hablum minannas kita? Allah mengingatkan jemaah sekalian dalam surat At-Taubah itu kelanjutannya apa? Dzalikal dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan ada kezaliman di antara kita Bapak. Allahu Akbar. Ikhwatal iman, justru inilah yang perlu menjadi perhatian di antara kita semua jemaah sekalian. Ini Bapak mohon maaf yang saya sampaikan tadi, sampai salat berjamaah di masjid, salat rawatib, ya, salat tahajud tiap malam, Quran dibaca, zikir paginya, zikir sorenya kita lantunkan, kemudian iktikaf seperti ini sampai syuruk, kemudian berinfak kita jalan, apalagi jemaah sekalian. Terus kemudian Pak mohon maaf, di antara kita ada kezaliman. Allah tidak akan melihat Pak seluruh amal saleh yang sampai lakukan kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati Pak kezaliman antar manusia ini yang sekalian ya. Monggo dilihat kanan kiri Pak, satu sama lain. Ini sama-sama jamaah masjid ya. Sebelum kemana-mana lihat Pak, oleh kanan kiri saya ada permasalahan tidak satu sama lain. Ya. Yang punya utang bayar utangnya itu. Ya. Kalau tidak mampu Pak, temui orang yang kita ngutang kepadanya, minta maaf yang saya bukan tidak mau bayar, memang tidak ada ya. Insya Allah saya punya komitmen untuk bayar. Kalau tidak percaya silakan pegang HP saya, silakan pegang logi saya, tunjukkan. Saya tidak ingin mendalimi orang. Tidak boleh ada kezaliman di antara kita. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Walaupun para ulama, dapat apa ya kata kalimat itu Pak ya. Walaupun kata para ulama, jemaah sekalian, zalim itu macamnya ada 3. Yang pertama, zulmun nas li rabbih, zalimnya manusia kepada Tuhannya, pada Allah. Apa ada ustaz orang zalim kepada Allah? Ya ada Pak. Itulah pelaku-pelaku maksiat. Perintahnya tidak dijalankan, larangannya dijalankan justru dilakukan. Nauzubillah. Puncak kezalimannya kepada Allah syirik, menyekutukan Allah. Bapak, Ibu, pastikan khususnya 10 hari ini sampai betul-betul menjadi manusia yang bertauhid dengan benar, berakidah dengan benar, beriman dengan benar. Hak-hak Allah kita jalankan. Anta buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Menghamba, kita siap jadi budaknya Allah. Kita siap mau diatur oleh Allah. Apapun takdir Allah saya tidak akan menurut, karena itu yang terbaik bagi saya. Ya, yang menghidupkan saya Allah, yang mematikan saya Allah. Saya sakit juga atas izin Allah. Saya sembuh atas karunia Allah. Ya, saya tidak bersedih ketika ada musibah yang kemudian menyengsarakan hidup saya. Saya hanya mau mengeluh kepada Allah. Ini tauhid Pak. Kalau ini ada, berarti sampai tidak zalim kepada Allah. Jadilah kita Pak budak Allah. Sampai ketika sujud, nikmati sujud itu Pak. Saya sedang menghamba kepada Allah. Nikmati Pak. 7 anggota tubuh kita ini, jidat kita, 2 tangan kita, 2 leher kita, 2 kaki kita sama rata.
hambanya Allah. Saya mengkendilkan diri kepada Allah. Apapun yang terjadi, saya menerima karena ini ketentuan Allah. Dan jangan maksiat kepada Allah, khususnya pada 10 hari ini jamaah sekalian. Oke. Yang kedua, zulmun nas li nafsihi, zalimnya manusia pada dirinya sendiri. Apa ada manusia menzalimi dirinya? Banyak. Ya. Itulah manusia yang mohon maaf ya. Dalam konteks kita ini apa nih Pak? Buang-buang waktu. Ada sesuatu yang tidak punya bermakna. Di dalam kamar mandi Pak sama HP-nya, iktikaf di situ. Iktikaf di kamar mandi Pak, pegang HP. Masa buang kotoran, buang najis Pak, buang air kecil, buang air besar setengah jam di kamar mandi. Kata Nabi suruh cepet-cepet kok, katanya suruh berdoa. Itu berbagai macam penyakit ada di situ, tidak terasa ya. Apalagi buka YouTube Pak, yang dilihat juga artis selingkuh gitu. Di dalam kamar mandi, alhamdulillah. Suka main game, menteri dirinya. Anak muda, mana anak muda jadi anak muda, ya, sampai main game, sampai jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, kemudian tidur subuhnya 14, menzalimi dirinya. Apalagi sampai terjebak dengan narkoba, minuman keras, makan yang tidak dijaga, tidak hati-hati dapat dia makan, merusak dirinya. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Sekali-kali tidak pernah Allah tidak pernah menzalimi diri manusia ini, tapi mereka zalim kepada dirinya sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling banyak Bapak Ibu nanti zulmun nas li ghairihim min makhluqatillah, zalimnya manusia kepada selain kita sendiri, Pak. Pertama antar kita ya. Pastikan Bapak Ibu tidak ada kezaliman kita pada orang tua kita. Tidak ada kezaliman pada orang tua kita. Tidak ada kezaliman pada mertua. Dengan kalau sampai menzalimi orang tua, duduknya kita begini, subuh kita begini, sampai baca Quran, tidak akan dilihat oleh Allah. Hatta yang melaksanakan haji Bapak, kesana itu amal paling mulianya. Tapi orang tua disakiti, Allah tidak akan melihat proses hajinya itu, jemaah sekalian. Jangan main-main. Tidak boleh zalim pada orang tua, tidak boleh zalim kepada mertua. Yang kedua, kesamping pasangan kita. Mohon maaf ya, buat mesra Pak sekarang ini. Ini bulan kemesraan. Saya di mana-mana menyampaikan 3 bulan ini Bapak Ibu, sampai Allah meluangkan 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan keluarga. Bulan ini bulan haji. Haji itu kita sedang menapakilasi perjalanan manusia istimewa, keluarga istimewa. Ibrahim alaihissalam sampai dikatakan oleh Allah uswatun hasanah. Pada sosok Ibrahim dan yang membersamai Ibrahim, istri dan anaknya, itu teladan bagi kita. Artinya aib besar kita di bulan seperti ini, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, bermasalah dengan istri, ibu bermasalah dengan suami, gagal kita ini Bapak. Itu kezaliman yang dahsyat. Ya, buat mesra. Saya bilang sama ibunya anak Bapak, ya apa basa-basi ya. Tapi basa-basi yang diperbolehkan ini. Saya kalau panggil istri Pak namanya biasa Pak. Istri saya namanya Maryam Pak. Ya Maryam, ini kita masuk satu Dzulqa'dah, aku siap jadi Ibrahim 3 bulan ke depan. Siap? Siap. Aku juga siap jadi Hajar. Tapi jangan dihajar Pak ya. Siap jadi Hajar. Ini memang sengaja Pak Allah untuk menata keluarga, tiap tahun menyiapkan waktu 3 bulan Pak. Aib besar kita 3 bulan ini, dan puncaknya sekarang ini 10 hari pertama ini kita bermasalah dengan istri dan suami. Musibah itu Pak, musibah besar sekali. Kita gagal Pak, gagal mengisi bulan-bulan mulia itu. Ini bulan keluarga Pak, back to home, kembali ke rumah. Termasuk juga bagaimana hubungan kita tidak boleh zalim kepada anak kita dan mantu kita di bawah, jemaah sekalian. Dan begini ya, bicara keluarga itu Bapak, bicara orang tua.
Ya, bicara keluarga, bicara istri, bicara suami. Bicara keluarga juga bicara apa? Anak-anak kita. Minimal 3 itu. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan istri dan suami kita, dan dengan anak-anak kita. Ini dengan anak-anak kita. Saya tiap pekan berkeliling, masing-masing anak saya datangi ya, kalian. Yang tidak datang Pak, 2 hari 3 hari sekali saya main video call dengan anak saya. Kebetulan saya punya 2 anak di luar kota semua, satu di Bali, satu di Dumai ya Mas. Saya mainkan video call. Tunjukkan keakraban kita. Dan ada masalah pada keluarga ini, aib besar. Pastikan Pak. Sebenarnya mau dikembangkan lagi Pak. Ibu tidak boleh juga bermasalah dengan kakak, dengan adik, dengan ipar, ya. Tidak boleh bermasalah pula dengan paman, dengan bibi. Pokoknya tidak batal wudu dulu lah keluarga besar kita. Keluarga intim. Jaga betul. Ini bulan sampai Allah menyiapkan waktu 3 bulan berturut-turut supaya kita tidak punya masalah dengan keluarga ini. Inilah sukses kita mengisi bulan-bulan mulianya Pak sekalian. Saudara, puncaknya nanti saya berharap jemaah sekalian nanti tanggal 10 hari Jumatnya sampai adalah berkorban. Apa? Berkorban. Tahu korban? Minimal satu keluarga 1 ekor kambing. Saya tidak mau berdiri perdebatan di bab ini, karena ini pertanyaannya mulai di ujung-ujungnya meruntuhkan semangat kita berkorbannya Pak sekalian. Ya minimal lah satu keluarga 1 ekor kambing. Lebih silakan. Loh bahkan Nabi Ma'asyur Muslimin pernah berkorban Pak. Ketika Fatul Mekah itu sampai 200 ekor onta. Tapi riwayat 100 lebihnya Pak sekalian. Onta itu Pak lebih mahal daripada sapi. Tapi dalam kondisi berpunya. Tapi dalam kondisi tidak punya, baca klik Nabi berapa? 1 ekor kambing. Mengatakan, ya Allah ini korban atas nama diriku dan keluargaku. Tahun berikutnya Pak, baca klik lagi. Ini korban ya Allah atas nama diriku dan umatku. Bayangkan Pak. Itu Rasulullah. Lebih silakan. Mau patungan Pak, sapi 7 orang, oh enggak silakan. Semangatnya semangat kita berkorban jadi yang terbaik. La yanalallaha luhumuha wala dimaha walakin yanaluhu taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah daging yang kalian bagikan itu dan darah yang kalian alirkan dari leher kambing sapi itu, tapi yang nyampe kepada Allah adalah niat dan ketakwaan kita dalam hati ini. Dan usahakan Bapak ketika berkorban sampai datang menyaksikan penyembelihan itu. Kalau bisa nyembelih sendiri bagus, kalau tidak silakan sampai menyaksikan. Bahkan kalau perlu aja istri pada anak sampai bertawasul kepada Allah. Ya Allah, kambing yang saya sembelih ini yang saya menyaksikan, inilah kambing pengorbanan kami atas kami dan keluarga kami. Mudah-mudahan keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah seindah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu berkorban. Kalau sambil mampu kemudian hitung-hitungan dengan Allah, hati hitungan Allah Pak lebih keras kepada kita. Kalau sambil mampu berkorban, kalau tidak penuh pertimbangan, penuh perhitungan, nanti kita jadi korban Pak. Korban kehidupan, korban istri yang tidak setia, korban suami yang tidak perhatian sama ibu, korban anak yang tidak mau birrul walidain, anak tidak mau berbakti lagi kepada kita. Anak yang terjebak dengan narkoba, pergaulan bebas. Kenapa? Inilah kesempatan bagi kita. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Mulai sekarang Pak cari kambing Pak ya, kambing yang terbaik. Jangan jadi kambingnya malam lebaran Pak. Kalau malam lebaran itu kambing afkir ya Pak sekalian. Akhirnya pahalanya juga pahala afkiran juga Bapak. Jadi kambing mulai sekarang yang terbaik, keluarkan uang kita yang terbaik Pak. Saya ingin berkorban atas nama keluarga. Saya ingin keluarga saya keluarga Ibrahim. InsyaAllah kita semua Pak akan dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan semua insyaallah menjadi Ibrahim baru di tengah keluarga kita. Ibu yang ada di sini dan semua kaum muslimin, mudah-mudahan ibu kita istri yang salihah qanidah, sesalih dan qanidah, ibunda Hajar dan ummahatul mukminin. Dan pula anak-anak kita semua menjadi Ibrahim Ismail baru dengan keluarga kita yang berbakti kepada kita yang nanti pada hari kiamat
akan menarik tangan kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Bapak berdoa untuk kedua orang tua kita juga ya. Tanpa mereka tidak ada kita di dunia ini. Mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan panjang umurnya fi taatillah, yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan dilapangkan dalam kuburnya, diterima amal salehnya, diampuni semua dosanya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an, wa saddid lana bil Qur'an. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata wal istiqamata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Wa nas'aluka min khayri ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihdina wahdi auladana. Allahumma aftah uqulahum washrah sudurahum wahsin furujahum waj'alhum hudatan muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wahdihim subul salam innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti yang dapat kita ya. Cukup insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Sholeh Trem atas ilmunya. Sekali lagi jika ada kesalahan dan kekurangan dalam majelis pada pagi hari ini, kami atas nama Tamir Masjid An-Nur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin kita tutup dan sudah dibacakan doa penutup majelis oleh Ustaz Sholeh Trem. Jadi langsung saja kami tutup.